itu sebenarnya ngebantu lo untuk napas loh. Maksudnya pernapasan lo akan lebih kuat. Mau dia yang salah, kalau di jalan hukumnya yang gede pasti lebih salah. Mau gimana, mau apapun trennya, yang norak mah pasti ada. Selamat pagi, siang, dan malam. Kembali lagi bertemu dengan gue di Tokreng dan teman gue. Siapa bang namanya bang? Jani Sitpos bang. Jani Sitpos. Siap. Kita ada di segmen Tanya-tanya. Hari ini gue sama Jani bakal ngebahas tentang keresahan teman-teman gue yang gue lihat di story-nya dari beberapa. Katanya kan lagi marak-maraknya nih pesepeda di ibu kota maupun di kota-kota besar lainnya. Sekarang gue pengen tanya-tanya opini dari pemain lama nih, salah satu pemain lama teman gue. Tapi sekarang udah pensiun ya nih. Pensiun apa masih sebenarnya? Nggak pensiun sebetulnya, tapi karena dijual. Karena ada kebutuhan uang dan pandemi ya. Ah. Jadi sepeda terpaksa harus dijual, Pak. Bukannya lu jual udah lama? Udah lama beli lagi, jual lagi, Pak. Oh. Sempat, Pak, sempat. Itu jual lagi terakhir hari apa? Terakhir berapa lama yang lalu? Berapa bulan yang lalu? Minggu? 2 bulan lalu lah kurang lebih. Oh, itu fiksi apa sepeda lipat? Apa? Fiksi sepeda lipat. Belinya akhirnya sepeda lipat, Pak, yang lebih murah. Oh, kira sepeda lipat. Iya. Sepeda lipat tuh ada giginya nggak sih? Ada, Pak. Ada yang enggak ya? Tergantung. Apa semua ada? Tergantung usia, Pak. Oh, kalau usia lanjut udah nggak ada giginya dia. Karena tinggal 2. Iya, giginya tinggal 2, Pak. Gigi 1, gigi 2 selesai. Dari kapan nih Jan main sepeda? Main sepeda ya Basa-basi gua. Padahal basi-basi. kita main sepeda bareng. Iya, main sepeda juga bareng anjing. Kapan Jan kira-kira? Kalau dari yang gue pribadi jadi semua orang kayaknya main sepeda dari kecil dah. Iya. Maksudnya kayak Cuma kan pada waktu serius nih, yang seriusnya. pada waktu itu kan sempat pada zaman kita fiksi tuh, semua orang pakai fiksi, beli tuh mau dari yang 800.000 sampai yang juta-jutaan gitu kan. Iya, benar. Benar. Berarti SMP kali ya? Bukan SMP? SMA, SMA ya? kayaknya. SMP kan kita masih Vespa ugal-ugalan bang. Oh iya, benar. Benar. Iya. Benar. Iya, SMA berarti SMA kelas 1 ya? Kelas 2. Enggak, kalau gue dari SMP kelas 3. Oh, berarti peralihan mau masuk SMA ya? Masuk SMP. Soalnya gue ingat kalau gue SMP kelas 3. Tahun berapa tuh? SMP kelas 3. SMP kelas 3 2011. Iya, 2011. Gue ingatnya gue pokoknya SMP kelas 3 Berarti tuh gue beli. Kurang lebih kita Jani main sepeda dari 2011. 2011 sampai ya 2020 berarti 9 tahun. 9 Itu alasan lo beli sepeda apa tuh pada waktu itu? Waktu itu ya biasa ikut tren. Namanya Ikut tren. juga Coba-coba, kan nyobain. anak waktu itu remaja kan. Pokoknya gua nggak peduli nih fungsinya apa nih apa. Coba gue lihat, wah ini sepeda lain nih. Karena waktu itu lu aneh nggak sih ngeliat sepeda nggak ada gear, maksudnya nggak ada pindah giginya? Kalau gue sih ngeliatnya gitu, kalau gue. Masalahnya sepeda gua waktu kecil nggak bisa pindah gigi bang, gua nggak pernah punya nih. Oh, sepeda lu kecil BMX ya? Mungkin yang lebih ininya karena door trapnya kali ya, bisa mundur bro. Kagak sih, gue nggak ke situ. Kalau gue lihatnya karena satu, gue baru pertama kali tuh seumur hidup lihat sepeda kayak gitu. Makanya gue tertarik tuh. Oke. Kalau gue sih gitu. Lu apa? Kalau gua ya karena door trap sih, gue pengen nyobain gitu kayak. Oh seru makanya banget, bisa kalau mundur kayaknya gitu. Kalau gue kan lebih kepada gimana speednya. Kalau bapak anak trik kan pak ya. Gue kan ngetrik sampai lompat-lompat pagar tuh gue dulu. Kacau. Nggak ada yang bisa gue doang. Kacau. Dia taruh lu lompat pagar. Iya. Dulu julukannya ini di totrik. Ditotrik dulu. Di trik. Berarti lo aliran sepeda lo apa tuh? Kalau dulu mesh berarti ya? Apa sih Aliran. namanya dulu? Kalau mesh potato maksudnya. Kalau dulu itu istilah fiksi banget ya. Iya. Mesh itu kayak lu ngebut maksudnya lu kenceng aja gitu. Maksudnya itu setahu gua. Pokoknya kalau bilang ada teman gua, kan gua juga dulu masuk komunitas tuh. Nah, temen gua bilang di abis jalan ini kita nge-mesh ya. Nah, kalau nge-mesh tuh berarti ngegas. Oh, Bukan gini, gas. Bang. Ngebut. Itu nyemes. Nah, kalau itu nyemes, Bang. Tapi gue waktu dulu tuh misalnya kenal sama teman baru ya, terus nanya, "Tok,
fiksi lu lebih buat apa nih, ngetrik apa ngemes gitu. Oh gitu ya, Jadi berarti kayak sebuah aliran gitu. aliran gitu. Iya benar-benar, soalnya ada bedanya juga kan kalau misalnya yang trik nih. Biasanya main Kayaknya rasionya kecil ya iya. kan. Biar lebih enteng, lebih gampang di skit-skitnya kan. Nah, kalau misalnya yang ngemes ya itu rasionya misalnya cranknya 46, kok kecilnya, gear kecilnya 17 itu paling standar, 46 17. Kalau yang Anjing, gua udah lupa trik- tuh. Ya kan, udah Iya, lupa kan udah lu? lupa gua. Iya. Itu rasio, beda, lihatnya dari rasionya. Tapi zaman dulu, ya zaman kita udah ada sepeda lipat ya? Udah ada ya? Udah cuy, sepeda lipat tuh udah lama banget. Tapi sekarang bagus-bagus anjir, gua akuin dah sepeda lipat tuh Enggak, mewah menur- banget gitu. Kagak, kalau menurut gua karena sekarang banyak orang yang pakai sepeda lipat. Jadi keluar merek-merek yang sebenarnya udah ada dari dulu. Oh, oke. Logikanya kayak gini dah, kayak waktu lu beli BMW. Waktu lu belum punya BMW, lu nggak ngeliat tuh BMW banyak di luar. Iya. Tapi pas lu megang BMW, Gue suka gitu. lu kan. suka kan, terus lu lihat, oh ternyata yang punya BMW banyak ya. Lu baru ngeh di situ. Nah sama juga kayak gini, yang sekarang emang banyaknya yang keluar yang sepeda lipat gitu. Tapi kalau teman-teman gue ya, gue lihat-lihat anjing sepeda lipatnya mahal-mahal bro sekarang. Nah, iya. Apa karena udah gawe juga gitu kali ya? Ya jangan Temen gimana gua ya. sampai impor tuh katanya nggak ada di Indonesia sih katanya. Gua Kalau nggak tahu. kalau itu mah maksudnya hobi gak sih? Maksud gua kayak yang sebenarnya keperluannya sama gitu. Tapi temen gue sebelumnya nggak suka naik sepeda sebenarnya. Iya, Terus terus gue ngeliat tiba-tiba dia beli, udah dia seneng banget tuh beli sepeda lipat dari Jerman atau dari mana gitu. Udah habis itu sepedaan terus. tuh. Heeh. Udah berapa lama tuh? Baru pas Gak berhenti tuh bang. Capek deh kayak. terus Sekarang katanya dengar-dengar udah di Kediri. udah duduk lagi ya, Bang? Bang? Udah duduk. sendiri. Sekarang jadi main sepeda terus gitu. Oh. Dan mulai ngedalamin ikut komunitas sana komunitas ini gitu. Heeh. Nah itu terus. Ya maksud gue berarti dia kepancing, oh ini sepedanya keren nih. Iya. Awalnya gitu kali ya? Iya, kalau menurut gue mah gini, karena satu nih, emang lagi trennya, ya kan, maksudnya sepedahan deh. Kalau sekarang menurut gue ngelihatnya sepedanya lebih masif. Intinya orang sepedaan, dah titik sampai di situ. Kalau dulu tuh yang zaman 2011-an, Fiksi pada zaman fiksi. iya, pada itu bener-bener fiksi. Fiksi semua. Orang tuh sepedaan harus fiksi Kalau sekarang kasarannya. lebih general. Kalau sekarang tuh Sepeda. menurut gue lebih general dia sepedaannya. Yang penting gue sepedaan. Biasanya ya atas nama biar sehat. Atas namanya ya kan. Sampai biar sehat. Atas namanya biar sehat. Kalau sepedaan sendirian atau rame-rame? Tapi lu dulu emang suka sendirian, ya kan? Hah? Sepedahan. Maksudnya lu kemana-mana, misal lu butuh ke rumah teman lu yang di Oh iya. mana Iya, lu iya. sampai naik sepeda masukin kereta gitu kan dulu ya nggak sih? Iya dulu gue emang kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong sekarang masih boleh nggak sepeda masuk ke Cuman kereta? sepeda lipat pak yang boleh masuk. Kan ada ukurannya. Ada ukurannya sekarang. Iya. 20 cm. Tapi pada zaman kita ada ukuran juga. Waktu Kan kita fiksi tuh. tetap ada pak. Waktu itu belum. Belum. Waktu itu belum. Mau Tapi naik kereta bawa kereta juga boleh. waktu itu belum selama. Jadi gue waktu itu nyiasatinnya nyopot. Jadi wheelset, jadi ban depan, ban belakang kan gue suka bawa lu full yang kan. langsung. Iya, jadi gue copotin Oh, dulu. makanya orang ditaruh belakang, dicantolin di Jadi ransel. si frame-nya gue pegang. Nah, wheelsetnya gue taruh tas. Terus frame-nya lu giniin ke atas gitu ada batas. Iya. Oh. Jadi ke kereta juga bisa masuk. Kayak gitu. Berarti kalau sepeda lipat bisa masukin tas kali. Kan bisa lipat. Sepeda lipat bisa pak, tergantung. Dia datangnya dalam box apa nggak dalam box pak? Kayak gitu, kayak martabak aja. Nah, lu biasanya kalau sepedaan lebih suka kemana tuh kebiasaan lu? Apa lu Kalau- ke mana-mana emang naik sepeda karena Kalau- punya motor dulu? Dulu kan karena Alasan masih pertama itu alasan ya? pertama kenapa gue kemana-mana naik sepeda adalah karena gue sebenarnya motornya udah ada. Tapi keluarga gue tuh ini banget, tipikal yang strict banget. Lo belum 17, lo belum punya SIM yang resmi ya, bukan Iya, nembak. iya. Ya nembak sih sebenarnya. Iya pokoknya umurnya 17 gitu kan. Nah itu lo nggak boleh bawa kendaraan deh. Belum boleh. Jadi intinya ya udah gue manfaatin, gue sepedaan deh. Ya, sekalian jawab yang tadi, sendiri apa rame-rame? Ya gue mah bebas sendiri gue jalan. Rame-rame juga ayo-ayo aja gitu. Tapi lu dulu ikut komunitas banyak nggak sih yang gue pernah ikut, lu ajak mana sih dulu? Apa? Yang kemana ya? Yang kalau nongkrongnya di Nongkrongnya di depan ini, Sevel GI. Depan Sevel GI. Itu komunitas apa tuh dulu namanya? Itu namanya dulu Fix and Furious. Sekarang masih ada?
Gua nggak tahu karena gua nggak begitu lama, maksudnya gua nggak begitu terus-terusan di situ gitu ya. Cuman terakhir sih waktu zamannya fiksinya udah mulai turun, anak-anaknya udah mulai kayak waktu itu jadi muncul kan kayak indoor runner. Yang jadi orang-orang pada lari itu, komunitas lari pada muncul. Kan gantian Pak zamannya, Pak. Kayak gitu. Terus yang pada main fiksi akhirnya jadi pada main road bike. Teman-teman gua juga. Road bike tuh nih sepeda gunung. Itu Enggak, itu mountain bike, MTB itu. Road bike itu yang ini, Pak, sama kayak fiksi. Yang dia ada yang gini loh, pegangannya tuh gini loh. Yang bisa rebahan gini Oh, kadang-kadang. sepeda balap. Nah, Kayak sepeda balap. Iya, itu road bike namanya. Road bike. Road bike. Pendapat tentang tren sepeda zaman sekarang. Nah, Iya. ini nih. Gimana tuh? Menurut lo gimana? Opini lo soal tren sepeda zaman sekarang? Iya. Yang lo lihat lebih ke arah sehatnya kah? Atau ke arah gaya-gayaannya kah? Kalau gua sih apa ya? Karena ya namanya juga tren ya. Pasti ada titik puncaknya, akan ada landainya gitu. Maksud gue sama aja gitu, semuanya tuh bakal muter lagi. Cuma menurut gue ya bagus aja orang-orang yang akhirnya sadar gitu kan, kalau misalnya oke deh gue sepedaan, maksudnya olahraga yang paling aman untuk di saat yang kayak gini gitu kan, sepedaan lu sendiri-sendiri, meskipun in the end lu tetap sepedaannya bareng-bareng ya. Iya. Kayak gitu. Cuma kan pasti ya udah lu juga pakai masker juga kayak gitu kan, lu di sepeda sendiri atau nggak di sepeda temen lu, kan lu nggak mungkin kan ini naikin sepeda lu ke sepeda temen lu kan susah. Anjing, ya susah bener. Susah kan. Oh, sepeda gue dinaikin ke pundak lu kayak lu dulu ngalungin ini roda depan. Iya Gitu ya kan? ya gitu juga kan susah kan, gua susah. Tapi menurut lo mengganggu nggak kalau naik sepeda pakai masker? Capek Pak, Ngap asli. kan, lebih ngap kan? Asli ngap, maksudnya gue dulu juga pernah, maksudnya jauh sebelum pandemi ya kan, dulu karena gue di komunitas itu jadi sering kadang-kadang touring tuh naik sepeda. Itu butuh pakai buff gitu. Itu mau nggak mau pakai buff karena perjalanan jauh banget kan. Debu. Dan itu ya debu, dan itu ngap banget Pak, jujur ngap banget. Buff aja itu kan hitungannya tipis ya. Iya, Kalau buff aja kita niup tipis. dari dalam kan kerasa gitu Iya, anginnya. masih keluar gitu. Kalau masker kan dia lebih Apalagi empuk lagi tuh. iya, masker medis gitu kan. Iya, lebih ngap sih emang kalau pakai masker. Cuman Berarti lu menyarankan apa enggak tuh? Lu Kalau- pro sama orang-orang yang naik sepeda pakai masker apa gimana? gue pro sih sama orang-orang yang naik sepeda tapi tetap pakai masker, karena sebenarnya kalau lu pakai masker lu juga Allahu Akbar. Oke, lanjut. Tuh, auranya emang negatif ini. Dari tadi kita udah ngerasain di pundak panas soalnya. Ya lanjut. Iya. Masker sepeda. Iya, masker. Jadi gue pro sebenarnya karena di satu sisi mereka tetap menjalankan aturan pemerintah dengan pakai masker. Terus dan hal lainnya juga itu sebenarnya ngebantu lo untuk napas loh. Maksudnya pernapasan lo akan lebih kuat. Kayak itu menurut gue ya, karena apa? Karena lu ditutup kan. Bukan sirkulasinya jadi terhambat, tapi lu ketika lu olahraga lu kan ngeluarin keringat. Nah, habis itu di situ lu nafas juga agak jadi susah. Nah, itu makin terlatih, pernapasan lu akan makin bagus. Karena dulu temen gua, ini mungkin agak bergeser dari si sepedaan ya. Iya. Temen gua tuh dia ikut kayak latihan Muay Thai gitu. Pelatihnya bilang, "Lo push up ini habis itu latihan." Udah, terus dia kuat setengah jam. Habis itu pelatihnya bilang, "Udah nih lo ngerokok dulu." Dikasih rokok sama pelatihnya. Nah, besok-besok kalau mau latihan ngerokok dulu. Oh, jadi sebelum latihan ngerokok Iya. dulu. Besok-besok kalau latihan ngerokok dulu. Kenapa? Biar stamina lo lebih ada. Lebih jago ngaturnya di Lebih saat jago ngatur napasnya. lebih ngap gitu Karena ya. kan lebih cepet tuh pompanya. Nah, sebenarnya gue punya saran nih buat yang sepedahan, kan orang bilang kurang tepat gitu kalau pakai masker atau sepedahan. Kalau menurut gue pakai face shield. Lu setuju apa enggak? Pakai face shield juga bisa, Pak. Iya kan? Tapi berarti gue santai. Iya. Gue santai. Soalnya Pak, kalau yang anak-anak road bike suruh pakai face shield, Pak, buset mukanya ketekuk, Pak. Kenceng itu mereka. Kenceng mereka, Pak. Iya. Ketarik, Pak. Iya. Mukanya ketekuk, Pak. Kalau yang misalnya kayak MTB, Sally bisa deh pakai face shield. Soalnya gue mikir kayaknya lebih efektif face shield dah. Cuma pakai face shield di belakang kali Bang ya. Kecuali pakai face shield Iya, yang benar. PUBG level 3. Oh iya, bener. Mata itu doang jatuhnya kelihatan, helm Pak. full face, Pak. Helm full face ya? Helm Daft Punk. Oh. Heeh. Nah, Hmm. ini yang jadi perbincangan orang-orang di luar sepeda nih. Ah. Kelakuan orang-orang yang suka naik sepeda, menurut lu gimana? Ada yang mengganggu nggak? Lu Ada sering terganggu nggak? Kalau gue sih sering nih, lumayan nih. Iya, ada Di, lah.
2 minggu terakhir ini? Adalah pasti. Maksudnya gue pernah ada di dalam, maksudnya lingkungan itu ya. Gue pernah jadi pesepeda juga, aktif. Terus sekarang juga gue nggak main sepeda ya. Ada beberapa yang sebenarnya menjengkelkan, tapi kita nggak bisa generalisir juga. Maksud gue, kita nggak boleh pukul rata deng semua yang naik sepeda kayak gitu. Itu udah pasti. Iya nggak, soalnya ada beberapa yang memang menurut gue menjengkelkan aja, kayak karena mereka naik sepeda jadi kayak nerobos lampu merah. Terus itu ada tuh malam Jumat kemarin. Sumpah iya, karena maksud gue bahaya gitu loh. Gue dari nerobosinnya sampai nyetop, Pak. Buset. Oh, kalau sampai nyetop gue belum pernah ketemu. Dia sampai nyetop yang gue lihat, gue kan jadi kena lampu merah tuh. Gue nggak pernah kalau itu, cuman maksud gue mikirnya bahaya aja. Bahayanya adalah gue ngebut tuh waktu itu tuh, gue lagi ngebut ijo, dia main nyelonong boy aja kan. Maksud gue kan bahaya. Satu, mau gimana pun, mau dia yang salah, kalau di jalan hukumnya yang gede pasti lebih salah. Kasarannya kan, kasarannya kan gitu, ya kan? Kalau kendaraan bermotor pasti salah. iya, kasarannya emang gitu. Meskipun dia yang jaywalking, apa maksudnya sembarangan gitu kan? Dia yang sembarangan robos, gue yang nyikat, tetap gue yang pasti dimarahin kan, dihakimin warga gitu. Itu satu. Terus yang kedua tuh, kalau misalnya bergerombolnya tuh, ya intinya lebih kepada di jalannya sih. Di jalannya tuh kadang-kadang suka ngambil jalan tuh berapa banyak, terus suka nggak lihat kanan kiri mobil. Sebenarnya itu sih gue, karena bahaya aja sebetulnya. Terus kalau ada juga kan yang baru-baru tuh yang pada naik di apa jembatan penyeberangan yang di FX tuh, itu kan sebenarnya ya itu mah bodoh aja nggak sih? Maksud gue ada di situ, gue belum tahu nih. ada beberapa dari mereka yang sengaja naikin untuk foto di situ. Itu ada jalanan yang ratanya yang buat tengah tuh apa? Kan emang nggak boleh Pak. Dulu kan sempet waktu itu sempet kecolongan gara-gara Grab Wheel tuh. Yang naik, ya kan? Terus akhirnya si lantainya jadi berat-berat segala macam kan, karena peruntukannya untuk jalan orang, ya kan? Nah akhirnya terus kemarin juga ada lagi yang kayak gitu lagi. Maksud gua di satu tren ya, mau gimana, mau apapun trennya, yang norak mah pasti ada. Yang norak pasti ada. Ya gimana kita aja untuk melihatnya. Oh ya udah, dia memang berarti ya anggap aja lah edukasinya kurang. Kayak gitu sih. Atau gue juga mikir gini, bisa jadi mereka tuh kesel karena sekarang kan lu lihat banyak di pinggir jalan sepeda ya. Mereka kayak pengen ngebalikin itu loh di malam mungkin gak sih? Nih, anjing, gue dikomenin di apa naik sepeda tengah jalan gitu. Sedangkan kalau dibalik lagi nih, pengendara motor sering ngambil. Paham. Bahkan sering pengendara motor juga maksudnya sering juga ngambil trotoar kadang-kadang gitu kan. Paham gue. Sebenarnya gue pun maksudnya itu jalur sepeda udah lama. Udah lama ada gitu loh. Tapi udah lama, gue kira baru. Udah lama coy. Waktu gue belum masih ada 2 tahun kan lebih lah. Lebih. Dari gue masih aktif main sepeda sama komunitas itu udah ada jalur sepeda. Yang hijau itu di jalan. Iya. Oh. Udah ada jalur sepeda. Gue lihat di Senopati kayak baru gitu. Kalau di situ emang baru. Iya. Kalau yang itu baru. Udah lama, Pak. Jadi cuman ada di beberapa titik aja. Kayak misalnya di jalan protokol ya? Iya, jalan protokol di Melawai itu kan taman, sebenarnya taman sepeda kan. Iya, tahu. Iya kan? Melawai itu kan salah satu jalanan sepeda pertama. Cuman kan akhirnya diprotes juga sama pesepeda karena satu, lu nggak masuk akal saat jalannya kayak aneh gitu loh. Tiba-tiba patah di sini terus abis itu kita nggak boleh lewat lagi. Maksudnya kayak syarat aja, ngerti nggak sih lo? Kayak syarat menurut gua. Jadi si jalan itu tuh kayak, kan akhirnya penegakannya pun kayak baru 2 tahun terakhir aja kan, yang katanya kalau lu nginjek jalur sepeda lu akan kena denda. Nah, iya kan? Itu baru kan? Ada setahun lalu tuh. Itu nah, masih tahun ini. Nah, peraturan itu yang baru. Dan sekarang udah kendor tuh, udah hilang kan. Dulu ditangkep-tangkepin setiap baru dicet dijagain sama polisi. Emang kayak gitu. Jadi maksudnya apa ya? Kalau yang peraturan sistemnya regulasi kayak gitu, emang lah kita mah emang kacau Pak dari dulu. Maksudnya kalau kita bicaranya bukan sepeda doang nih, banyak yang lainnya. Jadi kalau menurut gua pesepeda mau ngebalikin, gantian lah gua yang pakai jalan gitu. Menurut gua ya nggak bisa juga. Lu jalan, lu sama-sama bayar pajak nih. Ya jalan punya bareng-bareng gitu. Iya. Kecuali emang misalnya 3 cm di depan nih, jalan depan ini emang atas nama bapak lu. Nah lu boleh dah tuh, terserah lu gitu kan. Itu sama bapak gua nih. Kayak gitu. Jadi yang paling benar adalah bukan orang yang naik sepeda doang kalau menurut gue, tapi lu naik sepeda juga, lu punya mobil juga, lu naik mobil juga, dan lu naik motor juga. Jadi lu tahu tuh
lu paham tuh tiga-tiganya kayak apa. Gue ngerasain tiga-tiganya kan, jadi alhamdulillah ngerasain tiga-tiganya, jadi kayak oh pas sepeda gue harusnya begini. Karena sempat ada satu di sisi dimana gue waktu jadi pesepeda banget nih, wah gue gondok banget sama yang naik motor. Apa gondoknya kenapa misalnya? Iya, gue berapa kali Makan jalur. Nggak makan, dia bisa dibilang makan jalur sih. Gue lagi nyantai nih, terus tiba-tiba dia dengan enaknya akhirnya gue jatuh. Dan gue kan berapa kali juga ketabrak. Oh lu pernah hampir keserempet motor tuh jatuh gitu? Keserempet pernah, ketabrak gue pernah pak, ketabrak mobil waktu itu. Wah sama kayak Oi. Gue ketabrak mobil pak. Gue ketabrak mobil di bundaran Senayan. Itu bundar. STC. Alhamdulillah masih bundar pak, belum oval. Masih megangin pizza masih sampai sekarang, alhamdulillah. Terakhir kan simpati bu. Gitu kan? Hah? Beda bundaran pak. Oh beda beneran Pak, ya? Pak, Beda ya? Pak. Oh iya. Bundaran Senayan itu Bulungan Oh, pak. tadi lagi ngomongin mana? Senayan. Oh Senayan. Bukan Senayan. Gue ingetnya gultik mulu gitu. Aduh. Bikin simpati. Gue pikir kapan ya digantinya anjir. Presiden keberapa nih gue bilang. Ya, jadi emang bener sih gue setuju kayak kadang orang tuh saling gondok-gondokan antara Iya. pengendara karena Benar. di satu sisi mereka nggak menggunakan kendaraan yang disinggungkan. Betul. Ya, misalnya sepeda bersinggungan dengan motor, Ah, ah. mereka nggak pernah naik motor mungkin. Mungkin. Motor tersinggung sama yang naik sepeda karena si pemotor nggak pernah naik sepeda. Benar. Jadi maksud gue kayak seenggaknya nih kalau lu nggak punya nggak apa-apa. Cuman aslinya ya lu sekali-kali nyobain dah gimana. Maksudnya gini, yang pesepeda kadang-kadang suka kesel sama yang naik motor nih, ya kan? Gara-gara gue lagi santai-santai, lu nyalip kenceng, kayak gitu. Padahal mungkin nggak kenceng. Gue kasih tahu aja pak, kecepatan bersepeda rata-rata orang normal ya itu sekitar 20. Itu normal. Kalau lu bisa 35 km per jam itu konstan, itu lu masuknya udah bisa masuk atlet tuh sebenarnya. Atlet renang ya? Ah? Badminton. Badminton. Bukan. ngemes. Kan ngemes. Ngemes. Nah. Kayak gitu. Jadi rata-rata 20 dan motor 20 kan pelan banget. Iya. Otomatis 2 kali lipat dong. Rata-rata motor kan 40 sampai 60 lah. Betul. Jadi ketika mereka nyalip gitu mereka motornya ngerasa biasa aja. Si sepedanya deg-degan dong. Iya. Karena di jalan. Iya. Iya kan? Apalagi lagi Gontai. bengong gitu. Iya, kayak gitu. Jadi maksud gue gitulah toleransinya tuh ya lu harus cobain deh, maksudnya lu harus tahu paham gimana tiga-tiganya. Akhirnya lu bisa saling menghargai di jalan sih sebenarnya. Kayak gitu karena kasarannya nih ya, yang pakai lu udah hati-hati nih. Tapi kalau di jalan orang nggak hati-hati mah lu disikat aja, Bro. Kayak gitulah. Apalagi kayak sadar diri lah ya. Iya, apalagi kayak misalnya yang sepeda-sepeda yang emang kagak pakai helm gitu. Sumpah soalnya gue sih ngerasain ya enak, maksudnya fungsinya helm tuh bener-bener nyelamatin gue banget. Oh iya, lu dulu sering pakai helm dah? Gue selalu pakai helm. Selalu ya? Gue bahkan waktu itu kalau misalnya gue ngajak, karena salah satu peraturan di komunitas gue waktu itu, lu terserah sepeda lu mau apa, asal lu pakai helm. Safety. Teman-teman gue kadang-kadang yang gue ajakin tuh suka ngapain sih pakai helm, lebay banget. Kayak gitu. Pakai topi di belakangnya. Iya. Terus jadi kayak jadi somai gondrong ya. Goceng satu anjir somai gondrong. Kayak gitu, Pak. Jadinya ya kalau gue ngeliatnya sih ya ini tren ya. Jadi wajar aja sih kalau ada yang norak. Kalau buat gue ya. Nah, jadi yang terakhir banget nih Jan. Kira-kira kalau gue kan ngelihatnya setiap malam mulai malam Jumat, malam Sabtu malam Minggu lah ya, pokoknya tiga hari suci lah ya. Iya, itu kan gue sering balik pagi dini hari jam 1 jam 2 itu yang sepedaan tetap ada yang masih rame, ada yang ya cuma tinggal berdua tiga. Gue gue jadi keinget zaman dulu gitu, teman gue dibegal anjir. Iya, bener-bener dipretelin semua. Bener. Ya gue mikir kalau jadi begal ya enak banget, empuk banget gitu sepeda, mau lari kemana iya, kan. Banget. Apalagi enak jalan banget. sepi. Itu dia. Makanya apalagi kalau misalnya lu night ride ya, maksudnya buat yang seneng emang sepedaan malam kayak gitu, saran gua sih kalau lu mau sepeda night ride sendiri, kalau bisa lu jangan balik kemalaman. Maksudnya mulainya juga kayak banyak kodam ya. Lanjut aja. mulainya tuh maksud gua jangan kemalaman, jam 7 atau jam 8 lah. Terus ya lu jam 10 balik, maksud gue amannya. Terus kalau bisa juga rumah lu, maksudnya kalau rumah lu jauh, lu nggak usah maksain ke tempat yang hype banget untuk orang datengin. Kayak misalnya, gue bisa bilang bisa diincar dari situ tuh ya. iya, lu rumah lu di Tangerang, lu ke FX.
goes misalnya, Oke, night ride. night ride, lu ke FX, terus lu ke Bundaran HI, Taman Menteng, sampai pinggiran-pinggiran Monas. Itu kan kayak tempat-tempat yang sebenarnya itu lu bisa diincar tuh kasarannya. Karena begal kan pasti nandain. Lu dari mana nih? Lu dari mana? Terus kalau menurut gua juga kalau lu night ride, satu kalau biar lu nggak kemalaman. Yang kedua kalau bisa lu itu jangan sendirian banget. Jadi Minimal ada tetanggaan lah. minimal nih seenggaknya lo berdua deh, itu minimal banget. Jadi kasarannya apesnya nih ya, satu kebegal ya satu bisa seenggaknya mukul lah atau ngapain lah atau kabur nyari bantuan gitu. Nyari bantuan, ya benar. Soalnya kalau sendiri banget wah abis pak. Soalnya jujur aja kalau misalnya yang namanya maling-maling sepeda nih, kasarannya gue bisa nih bedain yang mana satu stylean outfitnya itu bisa beli mobil, yang mana cuman ini mah yang bagus cuman pedanya doang nih, atau cranknya doang nih, frame-nya doang, atau misalnya bisa jadi karena klitnya doang, sepatunya doang yang mau gue colong kan bisa, mahal juga gue jual, lumayan. Itu kalau ngerti sepeda belum HP-nya. Iya, yang pasti deh, yang gitu. pasti ya kan, handphone, dompet, iya, misalnya dia bawa laptop, kunci mobil kan siapa tahu lengkap sama STNK BPKB, kita nggak ada yang tahu, kayak gitu. Miris banget sih, maksudnya kita aja yang naik motor, kita yang naik mobil. Ngilu pak, masih ngilu kan kalau balik sendiri malam. Iya. Orang tua kan jangan pulang malam-malam, banyak orang nggak jelas, nggak benar gitu. Banyak orang nggak jelas tuh, banyak yang gini-gini pak. Mukanya ngeblur. Iya. Banyak yang gini-gini di jalan ya. Iya. Begitu tips dari Bung Jani apa tadi? Jani Sitpos. Jani Sitpos. Dan dari gua masukan juga. Keren kalau ada yang bisa diambil hikmahnya, silakan diambil. Kalau nggak ada ya mohon maaf sebelumnya. Dari ingat di Talk Rank. Jadi sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Yaudah, gitu aja. Nggak ada pesan-pesan apa lagi. See you.